semuanya. Jadi sebenarnya sekarang gue itu lagi isolasi mandiri di kamar gue karena gue positif terkena COVID. Tapi kondisi gue sekarang sudah membaik, jadi gue menyempatkan diri untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kalian terkait product manager. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini gue kumpulin waktu itu di Q&A box di Instagram gue. Sebenarnya udah agak lama, tapi ada beberapa pertanyaan yang masih relevan, jadi gue akan bantu jawab di video ini. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa tanggung jawab seorang PM? Nah, jadi sebenarnya product manager itu bertanggung jawab untuk memperbaiki, dan juga memelihara suatu fitur ataupun produk berdasarkan OKR dari suatu perusahaan ataupun berdasarkan dari visi produk itu tersendiri. Pertanyaan yang kedua, bagaimana PM bekerja atau berkolaborasi? Nah, PM ini sebenarnya kerjanya itu sebagai seorang individual kontributor. Jadi, kalau misalnya di tim kalian ada 5 orang, setiap orang ini punya tugas dan skop kerja masing-masing. Jadi, dalam suatu project, kalian akan jarang banget untuk bisa kerja bersama satu sama lain. Biasanya, PM tuh bisa kerja sama dengan tim engineer, data, designer, bisnis, dan marketing. Tapi divisi-divisi ini tuh tidak selalu harus dilibatkan dalam setiap project. Karena tergantung dari kebutuhan project kamu sendiri, apakah saat itu kamu membutuhkan divisi-divisi tersebut. Contohnya, kalau kamu sedang membuat fitur, tapi fiturnya tidak user facing, maka ada kemungkinan kamu tidak memerlukan desainer. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana suatu perusahaan membagi skop kerja atau tim? Nah, pembagian skop itu bergantung dari maturity suatu perusahaan. Semakin besar ataupun matang suatu perusahaan, maka setiap satu tim itu memiliki skop pekerjaan yang lebih spesifik. Sedangkan jika perusahaannya masih kecil, maka skop yang dipegang oleh satu tim itu biasanya lebih banyak. Nah, berdasarkan buku yang gue baca dari Marty Kagan, judul bukunya itu Inspired How to Tech Products Customers Love. Ada 4 metode pembagian skop pekerjaan tim produk. Jadi yang pertama, itu bisa dibagi berdasarkan tipe user atau customer. Yang kedua, itu berdasarkan device. Device itu ada iOS, Android, web ataupun mobile web. Terus yang ketiga, itu berdasarkan workflow atau customer journey. Dan yang keempat, berdasarkan sistem arsitektur. Di 2 perusahaan yang gue udah kerja, dua-duanya itu membagi sistem kerjanya berdasarkan workflow atau customer journey. Nah, biar lebih kebayang, gue akan kasih satu ilustrasi. Jadi, misalnya, kalau kalian mau beli buku di suatu aplikasi, misalnya Amazon, yang kalian lakukan pertama kali adalah masuk ke aplikasi tersebut. Nah, saat kalian masuk ke aplikasi Amazon, kalian akan masuk ke satu halaman namanya homepage. Nah, di homepage ini, nanti kalian bisa lihat di bagian atas itu ada search bar, dan kalian bisa search tulis namanya book, misalnya kalian mau beli buku. Nah, kemudian setelah kalian search book dan kalian enter, maka kalian akan pindah ke satu halaman berbeda, yaitu namanya search page. Nah, di search page ini akan muncul list-list buku yang Amazon rekomendasikan untuk kalian beli. Nah, misalnya kalian tertarik untuk membeli satu buku namanya How to Ikigai, jadi buku yang pertama. Nah, saat kalian klik gambar buku yang pertama, kalian akan pindah lagi ke halaman lain yang disebut, kita sebut saja product page. Nah, di product page ini akan ada informasi lebih detail terkait produk yang kita mau beli. Nah, kalau kalian udah yakin mau membeli buku ini, kalian akan masukkan buku ini ke keranjang kalian, atau disebut juga ke cart page. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini tuh satu user journey orang yang mau beli buku di aplikasi Amazon. Dan kalau kalian lihat di situ, dia tuh ada dibagi ke berbagai halaman, dari homepage, search page, product page, dan cart page. Nah, kalau misalnya pembagiannya berdasarkan workflow atau customer journey, setiap halaman ini nanti akan ada satu tim tersendiri yang bertanggung jawab untuk mengimprove fitur-fitur yang ada di halaman tersebut, untuk membuat fitur baru, dan seterusnya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang kamu suka dari pekerjaan seorang PM? Nah, di sini gue mau share ada 3 poin. Jadi yang pertama,
Gue suka pekerjaan menjadi PM karena gue bisa tahu dan juga mengerti berbagai perspektif. Karena dari PM itu kan kita kerja sama berbagai divisi, dan setiap divisi itu pasti punya pendapat dan perspektifnya masing-masing. Nah, karena PM itu kita sebagai jembatan penghubung untuk semua divisi, secara tidak langsung kita berkomunikasi dengan mereka, kita jadi tahu juga perspektif mereka seperti apa. Nah, yang kedua itu walaupun sebagai PM misalnya gue tuh hanya menghandle satu produk saja, misalnya contoh ilustrasinya adalah misalnya gue menghandle satu search result card yang ada di Amazon ini. Nah, tapi project-project yang gue lakukan itu selalu berbeda satu sama lain. Jadi misalnya bulan ini project pertama yang gue lakukan itu meningkatkan kapabilitas dari fitur filter yang ada di search result. Tapi bulan depan project gue yang kedua itu gue akan nge-revamp search result card yang ada di Amazon ini. Jadi intinya setiap project itu punya tujuan yang berbeda, implementasinya juga berbeda, dan masalah yang mau kita selesaikannya juga selalu berbeda. Itu yang membuat gue jadi tidak merasa bosan untuk kerja sebagai PM. Nah, terus yang ketiga, ada rasa kebanggaan sendiri kalau gue bisa ngerti hal-hal teknis. Jadi gue bisa tahu untuk suatu fitur ini tuh gimana cara bikinnya. Walaupun sebenarnya nggak tahu detail, tapi secara garis besar gue kurang lebih tahu. Dan kelima, apakah kita harus bisa ngoding kalau kita mau bekerja sebagai PM? Jawabannya tidak, karena PM itu hanya bertugas untuk menentukan produk yang mau kita bikin. Berikut juga requirement-nya, nanti itu akan disalurkan dalam bentuk PRD atau Product Requirement Document. Nantinya engineer yang akan mengimplementasi dan juga ngoding untuk membuat fitur tersebut. Tapi kalau kalian bisa ngoding ataupun memiliki pengetahuan teknis terkait terminologi seperti API, front end, back end, itu bakal sangat membantu untuk kalian bisa berkomunikasi dengan engineer dan membuat pekerjaan kalian juga jauh lebih mudah gitu. Pertanyaan yang keenam, apa kemampuan yang PM harus punya? Nah, di sini gue bagi jadi dua bagian besar. Yang pertama itu soft skill, yang kedua itu hard skill. Soft skills-nya ada 4 poin. Jadi yang pertama itu user sense. User sense ini kemampuan untuk kita bisa menempatkan diri kita di posisi user supaya kita bisa tahu masalah ataupun kesulitan yang user kita hadapi. Terus kedua, itu berpikir logis dan terstruktur. Ini tuh sangat penting karena saat kalian bekerja sebagai PM, kalian tuh harus menemukan suatu masalah yang dihadapi user. Kemudian dari masalah tersebut, kalian harus bisa menemukan solusi yang bisa memecahkan masalah tersebut. Dan terkadang dari satu masalah, solusinya itu bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Nah, gimana caranya kalian bisa menemukan solusi yang berdampak paling besar untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang ketiga adalah komunikasi, karena PM itu bekerja dengan berbagai divisi, jadi kemampuan berkomunikasinya juga harus baik. Contohnya, kalian harus bisa memberikan ekspektasi kepada setiap divisi kalau misalnya ternyata proyek kalian itu ada keterlambatan. Terus, dalam memulai suatu proyek yang baru, kalian itu kan akan memimpin proyek tersebut. Kalian harus bisa meyakinkan semua divisi kalau proyek ataupun solusi yang kalian pilih ini tuh merupakan yang terbaik, supaya semua divisi itu mau berkontribusi terhadap proyeknya. Yang keempat itu project management dan time management. Ini salah satu skill yang penting karena ketika kalian menjadi PM, kalian akan memegang sekitar 5-6 project dan semuanya itu harus terus berjalan. Jadi supaya setiap projectnya bisa tetap berjalan dengan lancar dan juga selesai tepat waktu, kalian harus punya skills project management dan juga time management. Untuk hard skills-nya, yang gue taruh di sini tuh SQL. Jadi ini sebenarnya tergantung dari perusahaan kalian. Kalau misalnya perusahaan kalian sudah cukup besar dan sudah punya banyak data analis, mungkin skills ini tidak terlalu dibutuhkan. Tapi ini sebenarnya skills yang mungkin cukup dasar dan sebagai PM sebaiknya kalian bisa, yaitu SQL. Jadi kalau misalnya kalian mau menarik data atau menganalisis data, itu kalian bisa melakukannya sendiri tanpa harus bergantung kepada data analis.
Oke, pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana cara bekerja sebagai product manager jika saya tidak punya latar belakang kuliah yang relevan? Kebanyakan perusahaan teknologi sekarang merekrut product manager dari jurusan teknologi ataupun bisnis. Kenapa? Karena kalau dari jurusan teknologi, biasanya mereka sudah memiliki dasar kemampuan untuk berpikir terstruktur dan juga logis. Dan ini salah satu kemampuan yang PM harus punya. Dan yang kedua, kenapa mereka memilih dari jurusan bisnis? Karena biasanya lulusan bisnis itu punya bisnis konteks. Ini juga salah satu hal yang penting sebagai product manager. Nah, tapi jangan berkecil hati juga kalau misalnya kamu bukan dari jurusan teknik ataupun jurusan bisnis. Karena sebenarnya aku juga dari jurusan farmasi, yang disebutnya ya jurusan science, bukan dari kedua jurusan tersebut, dan tetap masih bisa masuk jadi product manager. Nah, caranya yang waktu itu gue lakukan adalah gue menulis CV gue supaya CV gue itu menunjang pekerjaan gue untuk menjadi seorang PM. Misalnya, gue menulis gue mengikuti berbagai lomba bisnis, karena dengan menunjukkan itu gue memberi tahu kalau gue juga punya bisnis konteks. Atau yang kedua, gue menulis berbagai pengalaman organisasi selagi gue di kuliah, karena melalui pengalaman berorganisasi ataupun pengalaman kepemimpinan itu menunjukkan kalian bisa berkomunikasi dengan orang lain. Apa tantangan menjadi seorang PM? Jadi ada 2 poin. Yang pertama itu seperti yang sebelumnya gue bilang, seorang PM itu kan harus bisa mencari masalah yang usernya hadapi, baik itu melalui data analisis ataupun melalui user research. Nah, setelah menemukan masalah tersebut, maka PM itu harus menentukan solusi apa yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, kalau kalian awal-awal baru masuk menjadi PM, biasanya dari atasan kalian itu sudah tahu masalah yang mau diselesaikan apa dan solusinya apa. Jadi, kebanyakan kalian hanya perlu fokus untuk melakukan eksekusi atau membuat fiturnya saja. Nah, tapi semakin kalian naik ke posisi yang lebih tinggi, kalian tuh di-expect untuk bisa mencari masalah sendiri, melalui berbagai cara yang tadi gue bilang, dan juga menemukan solusi dari masalah tersebut. Jadi ini challenge yang semakin sulit gue rasakan setelah gue bekerja sekitar 3 tahun di product management. Tantangan yang kedua adalah sebagai PM, karena kita itu bekerja dengan berbagai divisi, jadi pasti selalu ada konflik ataupun perbedaan pendapat. Nah, di sini tugasnya sebagai PM adalah kita harus bisa mencari win-win solutions yang bisa diterima oleh semua divisi. Yang ke-9, apa rekomendasi buku untuk belajar PM? Nah, gue punya satu rekomendasi buku dari Marty Kagan, judulnya Inspired How to Create Tech Product Customers Love. Nah, jadi gue dapet rekomendasi ini tuh dari VP product gue di Traveloka dulu, yaitu Kok Chris. Di dalam buku ini ada 5 part. Part yang pertama, Lessons from Top Tech Companies. Part yang kedua itu The Right People. Jadi di part ini dia bakal jelasin semua stakeholders yang kerja sama produk. Berikut juga tanggung jawab mereka masing-masing. Terus dijelasin juga gimana sebaiknya kita tuh bekerja sama dengan mereka. Terus dijelasin juga role product manager yang baik seperti apa, dan tim produk yang baik itu strukturnya seperti apa. Lalu part yang ketiga adalah the right product. Nah, jadi di sini dia bakal jelasin gimana caranya seorang PM itu bisa menentukan produk apa yang perlu kita buat. Apa important keywords yang ada di part ini, itu ada product roadmap, product vision, product strategy, dan OKR. Yang kelima itu the right process. Jadi di sini dia akan jelasin kalau kita udah tahu produk yang mau kita bikin, dia akan jelasin gimana proses pembuatan produk yang baik, mulai dari discovery, framing, prototyping, testing, dan juga deliver. Yang kelima itu the right culture. Buku ini tuh sangat lengkap dan informatif, jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk bekerja sebagai PM, ataupun kalau kalian sudah jadi PM tapi pengen juga tahu proses yang baik untuk membuat produk itu seperti apa, atau role PM yang baik itu seperti apa, kalian bisa baca buku ini.
Sekian Q&A video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan tambahan, kalian boleh komen di video ini. Nanti gue akan coba bantu untuk jawab. Thank you semuanya. See you.